channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami, channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Yuk, daripada kita berlama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Arwah Penasaran Korban Tumbal Meneror Satu Kampung. Ada rumor, sebut saja namanya Joko. Joko menjadi arwah penasaran karena kematiannya akibat dijadikan tumbal. Namun Bambang tak menerimanya. Raut wajah Bambang saat itu terlihat tidak menyenangkan. Duduk di bangku parkiran rumah sakit, Bambang tidak mengucap sepatah kata pun meski di tempat itu dia tidak sendirian. Bambang lalu mengambil rokok yang tergeletak dan ia sulut. Setelah satu sedotan, dia terlihat agak tenang. "Hei pak, itu tadi rokoknya siapa? Asal ambil aja," protes Sony. "Gak tahu, pokoknya aku isep aja. Anggap aja sila kelima Pancasila," balas Bambang. Tak mau berdebat, Sony memilih untuk bertanya kenapa Bambang terlihat lesu. Bambang tadinya semangat ketika katanya ada perintah untuk menjemput pasien, tapi pulangnya dia malah tampak lesu. "Son, aku tadi jemput Melati, tetanggaku. Dia gantung diri di kamar. Tapi untung selamat gara-gara ditemuin sama bapaknya. Dan aku nganter ke rumah sakit ditemani bawa Pak D-nya Melati. Kampungku lagi gawat, Son. Dalam waktu berdekatan hampir ada 2 orang meninggal. Yang satu malah jadi arwah penasaran." "Loh, si Joko jadi arwah gentayangan, Pak. Jadi rumor itu ternyata si Joko." "Iya, Son, dia meninggalnya juga bunuh diri. Tapi rumor yang beredar, dia meninggal karena jadi tumbal. Ada yang ketemu hantunya dan arwah Joko itu minta tolong. Tapi menurutku itu bohong, Son. Orang-orang paling gak mau ikhlasin hutangnya si Joko. Aku gak percaya kalau belum ketemu sendiri." Joko meninggal gantung diri di rumahnya. Rumahnya akhirnya kosong tak berpenghuni. Tidak satupun orang yang berani lewat rumah Joko setelah jam 9 malam. Kampung yang sebenarnya ramai jadi sepi semenjak kematian Joko. Beredar kabar Joko gentayangan dan sering menakuti orang yang melewati rumahnya. Shift Bambang berakhir jam 9, namun karena keasikan main samgong, dia pulang jam 11 setelah dimarahi istrinya. Dia pulang naik motor pelan-pelan. Sesampainya di gapura kampung, Bambang mulai kepikiran untuk iseng. Dia ingin membuktikan kalau orang kampung itu hanya bohong tentang cerita arwah penasaran Joko. Maka Bambang dengan membelokkan motor ke arah rumah almarhum Joko. Baru jam 11 suasana sudah sepi. Biasanya ada anak muda madesu yang mabuk-mabukan. Tapi sekarang warga memilih menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Bambang jadi teringat game yang dimainkan anaknya. Kalau nggak salah namanya Resident Evil. Kediaman Joko tinggal 3 rumah lagi, dan sejauh ini baik-baik saja. Arwah penasaran mah kecil, jenazah aja sering kuajak ngobrol, gumam Bambang. Tiba-tiba motor Bambang mogok. Motor yang digunakan Bambang itu mendadak mati. Bambang mulai bergidik. Masa orang gentayangan bisa matiin mesin? Kok sangar? Tapi Bambang tak ambil pusing. Dorong saja toh, sudah dekat ini. Mendekati rumah Joko, Bambang melihat seseorang berdiri di depan pagar. Bambang lalu memanggil orang tersebut. "Mas,
mau nagih utang Suwargi Joko ya? Besok aja, jam segini masa nagih utang? Orang tersebut tidak menengok ke arah Bambang. Karena gelap, Bambang pun tidak bisa melihat dengan jelas muka orang tersebut. Tapi apa yang diucapkan orang itulah yang membuat Bambang gemetaran. "Aku Joko, Pak Bambang. Tolong aku, Pak." Bambang akhirnya melihat siapa orang itu. Ternyata rumor arwah penasaran itu benar. Orang itu ternyata Joko. Joko mendekati Bambang perlahan yang masih mematung karena ketakutan. Tiba-tiba saja kepala Joko putus dan belatung keluar dari leher Joko. Leher almarhum Joko memang patah sewaktu dimakamkan. Tangan Joko meraih kepalanya yang terjatuh dan memberikannya kepada Bambang. "Pak, tolong Pak, kepalaku hilang Pak." Bambang langsung mengumpat, "Edan kamu, aku ora ndasmu ning ndi. Mbok tulung Jok, aku aja wedeni. Jan dhewe kanca kentel Jok, cicilanku si akeh." "Gila kamu, aku nggak tahu kepalamu di mana. Tolong jangan ganggu aku. Aku kan teman dekat kamu Jok. Lagian cicilanku masih banyak Jok." Joko langsung mundur sembari masih memegangi kepalanya. Belatung-belatung gemuk yang berpesta berjatuhan dari leher Joko. Bambang tidak menyangka bahwa uji nyali iseng malah membuat dirinya bertemu arwah penasaran tetangganya. Ia langsung mendorong motornya sambil setengah berlari. 2 rumah terlewati, tiba-tiba motornya hidup lagi. Bambang pun langsung gaspol motornya. Tapi dia masih bisa mendengar Joko teriak kepadanya, dan itu membuat dia bingung. Esok harinya Bambang meminta kepala desa dan kepolisian untuk mengecek kuburan Joko sekali lagi. Ternyata setelah digali yang dikatakan Joko semalam benar. Kepala Joko hilang dan dia gentayangan untuk memberitahu orang-orang. Di ujung desa, Pak Busrowi membuka pintu. Bowo berdiri di depan pintu dan menatap tajam Busrowi. Mereka tidak membahas isu arwah penasaran, tapi mereka akan membahas sesuatu yang penting. "Bowo, tumbalnya kurang 1, ponakanmu Melati selamat." Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang arwah penasaran korban tumbal meneror satu kampung. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.